Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu serta sahabat sekalian jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan Ba'da Maghrib kali ini kajian kita akan membahas tentang zuhud dan sikap sederhana. Kajian hadis bersama Al-Ustadz Haji Rahmadi Wibowo Suwarno LC MAM Home yang saat ini sudah bersama kita secara virtual. Ustadz, mudah-mudahan nanti dalam keadaan sehat, dan mungkin langsung saja kita awali kajian Ba'da Maghrib kali ini dengan sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Rahmadi dengan segala hormat disilahkan, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Orang suara saya terdengar Mas Kiai? Terdengar jelas, Ustadz. Nih. Dari ini laptop saya kok. Oke, baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, terutama Belum terlihat. ampun ya. Ya. Baik, kita akan membahas Bapak Ibu sekalian beberapa hadis ya terkait dengan Afan, Ustadz. Di layar kami belum ya. muncul, Ustadz Afan. Belum ya. Sudah, Ustadz. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada maghrib ini jadi kita akan sampaikan terkait dengan apa petunjuk Nabi ya tentang sikap sederhana dan zuhud ya. Saya mengulangi kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi ya, baik itu yang berupa Al-Quran ya, yang kalamullah, maupun yang itu yang disebut dengan hadis Nabi, itu kan sebagai petunjuk ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam memandang hidup dan petunjuk bagaimana menjalani hidup kan begitu. Yang tentu kita sebagai muslim ya, kita memandang hidup dan menjalani hidup ini kan dengan cara yang diajarkan, yang itu ada di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Nah, terkait dengan
hadis ini ya memang banyak sekali ya petunjuk-petunjuk Nabi begitu, sabda-sabda beliau, perilaku-perilaku beliau, ya perbuatan-perbuatan beliau yang tentunya harus kita teladani kan begitu. Oke. Jadi itu saya kira itu menjadi gambaran yang mendasar ya, menjadi landasan kita begitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kita pandang itu ya tentu dengan sudut pandang dari ajaran agama Islam. Artinya menggunakan cara-cara, menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, ada sabda Nabi ya, terkait dengan kezuhudan itu ya, nanti kita akan jelaskan apa itu zuhud kan begitu ya. Jadi ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Roqaik ya, Babus Sakaratul Maut ya. Nah, ini disebutkan ya bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Jadi mayat itu diiringi oleh 3 hal. Fayarji'ul ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Jadi yang 2 akan kembali ya, sedangkan yang 1 akan menyertainya ya terus menerus ya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 itu adalah keluarga, kemudian hartanya ya, dan yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Harta dan keluarganya akan kembali ya, sedang amalnya akan terus tetap bersamanya. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita yang pertama bahwa kita nanti akan berpisah ya dari alam dunia ini. Kalau menurut petunjuk Al-Quran ya, bahwa kita itu mengalami proses ada 4. Yang pertama itu mati ya, kemudian hidup, kemudian mati, lalu kemudian hidup. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi mati kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup. Nah, di sini Nabi menyebutkan fase yang ketiga atau kematian yang kedua. Jadi manusia ya, dia akan menjadi suatu saat menjadi mayit ya. Disebut mayit itu ya berarti ya tinggal ya jasadnya kan begitu. Kalau disebut manusia itu kan ketika jasad ini ya di dalamnya masih ada ruhnya. Nah, Nabi menyebutkan Bapak Ibu sekalian, jadi semua yang ada di muka bumi ini ya, yang sekarang masih disebut manusia ya nanti akan menjadi mayit, lalu memberikan informasi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah keluarganya. Saya kira ya keluarga ini kan menjadi penting dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua adalah harta. Ya. Segala sesuatu yang bernilai, berharga, yang diminati oleh manusia. Ya.
yang bisa dipindahkan. Ini juga kedudukannya juga penting bagi setiap manusia. Yang ketiga, Nabi menyebutkan yaitu amal perbuatan, ya, yaitu apa yang semua yang dilakukan oleh manusia. Jika kita melihat dalam keterangan-keterangan para ulama, ya, kalau terkait dengan amal manusia, ini kan ada paling tidak ada 3 amal atau 3 perbuatan. Yang pertama adalah perbuatan fisik, jadi ya anggota tubuh ini ya bergerak, melangkah, ya berkedip, menggerakkan jari-jari ya. Lalu kemudian ada amal hati ya. Maka kemudian ada hadis yang menyebut innamal a'malu binniyat. Jadi ada perbuatan hati yaitu niat kan begitu. Ada perbuatan hati yaitu riya. Ada perbuatan hati kesombongan. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang kedua yaitu hati. Dan yang ketiga adalah perbuatan apa ini? Pikiran ya. Jadi orang ini berpikir ini kan punya potensi ya, punya kekuatan, amal yang sifatnya pikiran, gagasan, ide ya, intelektual. Nah, jadi amal itu dimaknai secara luas ya. Nah, Rasul menyebutkan Bapak Ibu sekalian, jadi 3 hal ini ya, ini harus diperhatikan. Nah, bagi orang yang meninggal ya, yang 2 nanti akan kembali lagi ke dunia. Ya, ketiga-tiganya ini akan mengikuti ya si mayat itu ya, mengikuti dalam arti ketika dia dari rumah ya, kalau seorang muslim ya, kemudian dia setelah di apa itu dimandikan, dikafani ya, kemudian disolatkan ya, kemudian ada tata cara apa itu namanya, takziah kan begitu ya, orang kemudian menghadiri ikut belasungkawa kemudian diantarkan ke makamnya, lalu kemudian diiringilah 3 hal ini. Yang pertama adalah harta, kemudian keluarga dan amal perbuatannya. Jadi keluarganya mengiringi ya, pasangannya, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa saudara, saudarinya, bisa orang tuanya. Jadi keluarga besar, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, semuanya dalam situasi kesedihan. Lalu kemudian hartanya ya, mungkin kendaraannya kan begitu ya. Mungkin juga apa yang dia miliki yang kemudian dibawa juga oleh keluarganya. Nah, kemudian yang itu kedua-dua hal itu tampak nyata kan begitu. Orang bisa melihatnya secara langsung. Tapi Nabi menyebutkan 2 itu ya nanti dia akan kembali ya. Jadi tidak menyertai secara terus-menerus. Nah, amal inilah yang nanti Bapak Ibu sekalian yang akan menyertai orang yang sudah meninggal. Tentu makna yang lebih mendalam, jadi menyertai itu maksudnya ya tentu akan dimintai pertanggungjawaban kan begitu. Artinya keluarganya ya, hartanya tadi itu dia kembali, lalu kemudian perbuatan baik itu kepada keluarga, baik itu bagaimana cara dia memperlakukan harta, mendapatkan harta itu, kemudian membelanjakannya, nah, maka kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi amal ini ya, apa yang kita kerjakan baik itu gagasan, ide ya, kemudian hati, lalu kemudian anggota tubuh ini ya, itu yang sebenarnya nanti akan menyertai yang secara terus-menerus. Nah, terkait kita hubungkan dengan tema besar ya, hadis ini memang kemudian dalam kitab-kitab hadis ya dimasukkan dalam
babu az-zuhud ya. Jadi bab zuhud dan ar-raqaiq. Nah, terkait dengan zuhud memang para ulama ya itu memberikan pengertian yang beragam ya. Beberapa ini kita sebutkan ya. Misalnya yang pertama ini Al-Qushairi ya, beliau menyebutkan jadi zuhud itu adalah tidak merasa bangga dengan kemewahan dunia yang dimiliki dan tidak merasa sedih ketika kehilangan harta. Ya. Ini kalau dihubungkan dengan hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, ya berarti konteksnya ini terkait dengan harta, ya, atau mungkin termasuk bisa dikaitkan dengan keluarga tadi. Kadang orang, ya, dengan bergelimang harta, ya, seolah-olah dia tidak akan berpisah, kan begitu. Kalau kemudian dia berpisah, maka kemudian dia sedih dengan sangat. Nah, maka kemudian hadis tadi menyebutkan ya nanti itu akan ditinggalkan. Yang akan menyertainya adalah amal perbuatannya. Itu yang pertama ya, pengertian. Kemudian misalnya ada juga yang mengartikan zuhud itu sudi kaya, tapi juga sudi miskin ya. Jadi siap kaya, siap miskin ya. Ya, siap dalam keadaan yang aman, tapi juga dalam keadaan tidak aman. Ya. Hidup itu kan terus berputar ya. Oke. Kemudian di sini disebutkan juga hidup tanpa dikuasai dengan materi. Ya. Meskipun nanti kalau bicara tentang kaya dan miskin ini ya Bapak Ibu sekalian ya, memang ada yang memaknai ya hanya dibatasi pada materi saja. Jadi orang kaya itu orang yang dia serba berkecukupan secara materi, sedangkan miskin itu dia ya materinya dia serba kekurangan. Tapi ada yang memaknai ya tidak hanya yang berupa materi, tetapi termasuk sikap, termasuk eh, perasaan yang kemudian kaya ya. Orang juga menyebutnya dengan kaya hati, ada juga berarti miskin hati ya. Tentu yang paling baik ya itu adalah orang yang kaya materinya tapi juga kaya hatinya ya. Maka kalau kaya hati itu berarti ya dia tidak dikendalikan oleh harta itu kan begitu. Tapi kalau kaya materi hatinya miskin ya maka berarti ya dia masih selalu butuh, dia tergantung dengan harta itu. Nah, harta tidak menghalangi seseorang ya dalam hubungannya dengan Allah, dengan Tuhannya. Ya. Saya perlu sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ya harta ini kan memang eh, punya kecenderungan untuk membelokkan, punya kecenderungan untuk me- menjauhkan dari dari ajaran agama karena memang dari kebahasan ya harta itu kan dalam bahasa Arab adalah malun ya yang itu kemudian terambil dari kata malayamilu yang artinya bengkok, artinya itu dia condong, miring kan begitu. Maka punya kecenderungan ya, sering kemudian ada yang bertanya, kita ini kan kalau beribadah itu kalau punya harta banyak dan ketika tidak punya harta ya punya kecenderungan yang lebih merasa khusyuk, lebih merasa ya betul-betul dekat dengan Allah itu ketika ya tidak ada hartanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi harta itu ya tidak menghalangi seseorang dalam hubungannya ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti eh, memandang harta ya, makanya harta itu dalam konsep Islam ya itu kan mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ajaran untuk kemudian membelanjakan di jalan
agama, ya maka kemudian dia harus mengikutinya. Jadi bukan kepemilikan manusia secara mutlak, tetapi manusia itu hanya dia dititipi, ya, dia itu hanya memiliki tapi sifatnya hanya hak pakai saja, ya. Maka kalau hak pakai maka dia terikat dengan pemilik aslinya. Nah, itu yang dimaksud harta itu nanti kalau dihubungkan dengan kepemilikan, jadi mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengartikan, ya, zuhud itu, ya, seseorang yang perilaku zuhud itu adalah tidak rakus terhadap dunia, ya, tidak bermegah-megahan, ya, termasuk kemudian mendermakan sebagian besar hartanya untuk kepentingan umat. Maka nanti menyikapi apa yang dimiliki, ya, maka dia harus tahu mana yang itu menjadi kewajiban, ya, mana yang itu menjadi anjuran, ya, mana itu yang menjadi kebolehan, mana yang menjadi larangan. Misalnya yang wajib, ya, kalau mungkin bapak-bapak ini, ya, yang sudah berkeluarga, sudah punya penghasilan, yang wajib itu kan berarti memberi nafkah kepada keluarganya, kan begitu. Itu yang kemudian harus ditunaikan, termasuk juga yang harus ditunaikan, ya, kalau tadi hubungannya dengan sesama manusia, dengan keluarga, maka harus dikeluarkan, dibelanjakan, ya, dikeluarkan untuk apa? Ya, untuk zakat. Karena zakat itu kan sesuatu yang wajib, ya. Meskipun kemudian harus dihitung, ya, nisabnya, kan, kemudian haulnya, ya, ketentuan-ketentuannya. Tapi itu menjadi kewajiban, ya. Apa yang kita peroleh, ya, gaji, ya, itu kemudian ada zakat profesi. Nah, itu menjadi suatu hal yang harus dikeluarkan. Lalu kemudian yang sifatnya anjuran, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ya banyak sekali, ya, ini yang disebutkan di sini, ya. Jadi mendermakan, jadi membantu, ya, anak-anak yatim, kan begitu, ya. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan sosial, kemudian ikut wakaf tunai, kemudian ikut kemudian membangun, ya, membangun masjid, ya, membangun, ya, semua yang sifatnya itu eh, anjuran, kan begitu, ya. Jadi itu termasuk kemudian yang dibolehkan, ya. Jadi misalnya rekreasi itu kan juga dibolehkan, kan begitu. Nah, kemudian nanti ada yang dilarang, ya. Nah, apa bentuknya? Ya, ini tadi disebut tidak bermegah-megahan, kan begitu, ya. Jadi berlebih-lebihan, ya. Bahkan kemudian dibelanjakan kepada sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Jadi mendermakan sebagian besar hartanya untuk kepentingan umat dan menjadikan dunia sebagai sarana, ya. Nah, tadi keluarga, ya, kemudian harta, ya, tadi hadis yang kita sebutkan di awal, ya. Jadi ahluhu wa maluhu itu sebagai sarana, ya, sarana untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi tujuan. Kalau bahasa yang lebih luas, ya, jadi dunia itu, ya, tadi disebutkan dunia itu tidak menjadi tujuan tetapi dia sebagai sarana. Jika sebagai sarana, ya, dia sebagai alat, ya, untuk kemudian menuju, ya, pada tujuan yang hakiki, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah itu? Ya, tentu dengan melaksanakan apa yang dituntunkan. Maka kalau kemudian punya keluarga, kan begitu, ya, maka kemudian keluarganya dididik dengan baik. Punya harta, ya, tadi, ya, ada, dia sudah menghitung tuh hartanya itu untuk apa saja, termasuk bukan hanya saat mengeluarkannya, apa itu, mengeluarkan harta itu, termasuk, ya, bagaimana mendapatkan harta itu sehingga ridha Allah itu dia peroleh. Jadi tidak rakus, tidak bermegah-megah, lalu kemudian
ada yang kemudian disisihkan untuk kepentingan umat, ya tentu yang wajib itu yang harus ditunaikan. Nah, lalu kemudian menjadikan semua yang ada di sekitarnya itu sebagai sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya ya, dari beberapa definisi tadi lalu kita bisa mengambil ya beberapa hal ya. Ketika zuhud itu hidupnya tidak tergesa-gesa, ya. Tidak, kalau bahasa Jawa ini dia kemerungsung, ya. Maka dia harus dipikir dengan sebaik-baiknya. Nanti akan ada hadisnya banyak ya. Orang ketika berucap saja ya itu tidak boleh tergesa-gesa, dia harus dipikir ya. Apa yang dia ucapkan itu ya sesuatu yang baik atau tidak. Kalau tidak baik ya lebih baik diam, kan begitu. Jadi tidak tergesa-gesa. Kemudian jika mendapatkan harta, ya, dia tidak menjadi arogan, ya, tidak menjadi merasa menguasai, ya, apa yang ada di sekitarnya. Tetapi sebaliknya, jadi ketika dia kekurangan hilang begitu ya, seketika ya kasusnya banyak ya, misalnya terjadi bencana ya, atau kemudian tiba-tiba ya dia tidak sakit, dia tidak sedih, tapi kemudian dia menyikapinya ya itu dengan cara yang baik. Lalu kemudian yang keempat, dia harta tadi ya, apa yang dia miliki itu digunakan untuk menolong orang lain. Jadi selalu menolong. Apalagi kalau kemudian diminta, tidak diminta saja ya dia membantu, apalagi kalau dia diminta ya bantuan oleh orang lain. Jadi hadis yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ahluhu wa maluhu wa amaluhu ya. Kemudian disebutkan wa yarji'u wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi keluarganya tetap, hartanya tetap ya, tidak mengikutinya, tapi yang mengikuti itu adalah amalnya. Maka cara memandang ya, harta, memandang keluarga ya itu menjadi penting sudut pandangnya tadi ya, harta sebagai kepemilikan yang nisbi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian ya, saya kira dua hadis ya. Oke. Hadis yang kedua ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya. Ini terkait dengan bagaimana membandingkan ya. Jadi sesuatu itu nanti menjadi baik ya atau tidak baik, menjadi bagus tidak bagus ya, itu juga dihubungkan dengan bandingannya. Bagaimana petunjuk Nabi ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fudzila alaihi fil mali wal khalqi fal yangdur ila man huwa asfala minhu." Ya, jadi Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk ya, atau rupa, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Ya. Jadi kita sebut Nabi memberikan petunjuk bahwa seseorang itu dalam masalah harta dan bentuk ya itu lihatlah yang berada di bawahnya. Ini sebenarnya sikap untuk bersyukur ya. Jadi kalau kemudian seseorang itu sudah memiliki kendaraan ya,
maka lihatlah orang yang tidak memiliki kendaraan, sehingga dia merasa, oh saya ini alhamdulillah diberikan karunia Allah yang lebih baik. Nah, ketika seseorang itu ya tidak memiliki kendaraan, ya, maka lihatlah orang yang mungkin ya tidak bisa berjalan dengan sempurna, ya, maka itu menjadikan dia bersyukur, oh bahwa Allah itu memberikan karunia kepada saya itu lebih dibandingkan yang lain, kan begitu. Nah, ini hadis ini juga Bapak Ibu sekalian menunjukkan, ya, memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita itu harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam harta tadi, ya. Jadi masih banyak yang secara materi, secara harta itu di bawah kita, sehingga kita menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Artinya Allah itu memberikan kasih sayangnya pada kita itu, ya, itu dia merasa lebih dibandingkan yang lain, sehingga dia harus memunculkan rasa sikap syukur yang harus dia lakukan. Jadi harta, ya, kelebihan harta kemudian dalam bentuk rupa. Nah, sebenarnya tadi ada di yang kita lewati, ya Bapak Ibu sekalian, ada suatu hadis riwayat, ya, ada 3 orang, ya, pada Nabi menceritakan ada 3 orang yang dia itu buta, lalu kemudian punya penyakit kusta, penyakit kulit, kan begitu, ya. Lalu kemudian yang satu itu dia rambutnya itu rontok botak, begitu, ya. Lalu kemudian malaikat itu, ya, menemuinya, ya, artinya Allah itu mengirimkan malaikatnya, lalu kemudian ditanyalah, ya, kepada orang yang punya penyakit kusta itu, penyakit kulit itu, apa yang menurutmu baik, ya, yang bisa diberikan kepadamu. Maka dia meminta untuk, ya, dia sembuh dari penyakitnya itu. Yang rambutnya tadi, ya, itu juga minta dia ditumbuhkan. Bagi yang buta, lalu kemudian juga disembuhkan dari kebutaannya itu. Lalu kemudian masih ditanya lagi, adakah yang diinginkan? Maka kemudian, ya, mereka menginginkan harta. Jadi harta dia minta. Lalu kemudian apa yang kamu minta? Ya, ada yang menyebut minta unta, ada yang kemudian minta sapi dalam riwayat itu, ada juga yang meminta kambing. Nah, dari pemberian itu kemudian menjadi semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, sehingga menjadi kaya raya. Ya. Lalu kemudian ketika kaya raya, ya, diutus lagi malaikat kepadanya. Kalau tadi dalam bentuk yang, ya, menjadi orang yang kaya, nah sekarang terbalik, malaikat datang ini kepada 3 orang ini, ya, dia dalam keadaan yang miskin, yang kemudian dia minta, ya, kemudian minta bagian dari hartanya itu. Nah, 2 orang yang pertama itu Bapak Ibu sekalian, yang tadi punya penyakit kusta yang sudah sembuh, ya, kemudian yang buta itu, ya, itu kemudian dia minta, ya, diminta oleh, ya, malaikat yang menyamar itu, lalu kemudian dia tidak mau memberinya, dia beralasan ini adalah harta warisan dari orang tua, ya. Tetapi kemudian malaikat itu, jika kamu berdusta maka kamu akan kembali lagi kepada keadaanmu seperti dulu, yaitu seperti di awal ketika dia mengalami, ya tadi, ya, punya penyakit kusta. Cuma yang menarik yang ketiga, ya, orang yang buta ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika
dia didatangi oleh malaikat yang menyerupai orang yang miskin, kemudian minta untuk diberi, ya, beri bagian begitu. Jawabannya itu adalah silahkan ambil apa yang kamu inginkan, karena sesungguhnya ini bukan milikku. Nah itu. Jadi kisah ini Bapak Ibu sekalian ya yang dikisahkan oleh Nabi ya, itu jadi apa yang dimiliki oleh manusia itu ya itu hakikatnya satu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diminta ya, maka dia harus memberikan. Nah, kembali kepada hadis yang kedua ini. Jadi jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta ya, maka lihat yang di bawah. Sehingga kita ini bersyukur, sehingga dalam bentuk syukur itu lalu kemudian menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Begitupun dengan bentuk rupa ya, al-khalq ya, yang kita miliki ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena sepertinya enggak tahu ini sudah azan ya Mas Dian. Ya? Oh ya, oke. Baik, kira mungkin tinggal 1 atau 2 menit lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, saya kira 2 hadis ini ya terkait dengan zuhud ya. Jadi bagaimana kita itu menyikapi ya tadi terkait khususnya dengan harta ya, dia digunakan sebagai sarana untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Mas Dian ya, Bapak Ibu sekalian, jika punya kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas materinya, saya jazakumullah khairan mengingatkan kita tentang pentingnya untuk hidup zuhud. Semoga ini memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berhubung kita sudah masuk untuk sholat isya, maka kajian kita cukupkan terlebih dahulu dan insya Allah akan kita sambung pada pertemuan pekan yang akan datang. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustadz atas materinya. Mohon izin kami tutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dan kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sami-sami Pak Haryadi. Kau belum adzan sini ya?